adik-adik di rumah? Ayo, adik-adik yang di rumah semuanya apa kabarnya? Pastinya luar biasa. Nah, adik-adik, kita akan mulai pembinaan moral dan karakter. Mari kita terlebih dahulu bersedia hati. Amin. Nah, adik-adik, kita akan memuji Tuhan dengan hati yang penuh ucapan syukur. Karena hanya Tuhanlah yang mampu membuat kita bersuka cita. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersyukur pada Tuhanku. Dan makanku, oh dan makanku, ku bersyukur pada Tuhanku. Dan makanku, oh dan makanku, bersyukur pada Tuhanku. Adik-adik yang ada di rumah, mari kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Allah Bapa yang baik untuk penyertaan Tuhan buat kami di sepanjang hari ini. Terlebih ya Tuhan, saat ini kami akan memulai pembinaan moral dan karakter. Berkati kami seluruhnya ya Tuhan, supaya mampu mengikuti pembinaan ini dengan penuh sukacita. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Hanya di dalam dan melalui nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Adik-adik, banyak perkara yang kita hadapi, khususnya pandemi COVID-19 ini. Tetapi kita harus tetap yakin bahwa bersama Tuhan kita dapat melewati segala perkara. Yang tak dapat mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya untuk bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Halo adik-adik, apa kabarnya hari ini? Apakah masih tetap semangat? Harus ya, dan kesehatannya juga dijaga. Kalau keluar rumah, jangan lupa pakai masker ya. Ingatkan maminya ya, harus pakai masker. Nah, adik-adik, contoh akan bercerita, tapi sebelumnya kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena Tuhan telah menjaga kita walaupun pandemi berlangsung, tapi Tuhan masih melindungi kita. Mari kita berdoa. Tutup matanya. Kita berdoa.
Bapa yang baik, terima kasih. Oleh karena kasih anugerah-Mu, kami masih diberikan kesehatan hingga saat ini. Terima kasih pemeliharaan Tuhan kepada kami. Dan terima kasih buat hari ini, kami masih boleh belajar. Saat ini kami mau mengikuti pembinaan moral dan karakter. Tolonglah kami, terutama anak-anak kami yang masih kecil, agar mereka mengerti apa yang akan mereka dengarkan saat ini. Bapa di surga, kami serahkan waktu ini kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baiklah adik-adik, sebelum contoh cerita, mari kita dengarkan percakapan antara Selin dan Dodi. Mari kita saksikan bersama-sama. Waduh, malas sekali hari ini. PR-nya belum selesai saya kerjakan. Tanganku udah capek, malas nulis. Gak mau lagi udah bosan. Bagus tidur aja. Selin, kamu kenapa? Iya Dodi, aku udah malas nulis. Loh, gak boleh gitu Selin. Tapi aku udah capek. Selin, semuanya pasti harus ada usaha. Capek cuman sebentar. Aku udah malas. Selin, gak boleh begitu. Kamu nanti kalau besar mau jadi apa? Kalau itu sih aku mau jadi dokter. Lah, mau jadi dokter tapi malas nulis. Iya, tapi capek. Selin, cuman sebentar kok. Nanti kalau sudah selesai, sudah bisa istirahat lagi. Oh, iyalah, aku teruskan lagi mengerjakan tugas itu. Bersukacita, bersukacita selalu, berdoa senantiasa, ucapkanlah syukur dalam segala perkara. Hati senang, hati senang. Selin hari ini kelihatannya senang sekali. Iya Dodi, karena PR-ku sudah selesai. Bagus dong. Iya, semua sudah saya kerjakan Dodi. Tidak ada yang belum selesai. Ya gitu dong. Selin baru temannya Dodi. Iya ya Dodi ya. Terima kasih ya Dodi, sudah kasih semangat supaya saya rajin menulis. Iya, sama-sama Selin. Nah adik-adik semua, kalian sudah saksikan kan, sudah dengarkan kan? Selin ternyata sudah mulai malas menulis. Dan syukur ada temannya yang baik adik-adik, mengingatkan dia agar tetap semangat. Karena kalau mau mengejar mimpi, mau mengejar cita-citanya, dia harus rajin belajar. Tadi Selin mau jadi apa katanya adik-adik? Ya betul, dia mau jadi dokter. Nah untuk jadi dokter, dia harus rajin belajar. Hari ini kita mau belajar dari salah satu ciptaan Tuhan, yaitu kupu-kupu. Siapa yang tidak pernah melihat kupu-kupu? Semua pernah melihat kupu-kupu? Ada yang tidak pernah melihatnya. Nah, ini dia kupu-kupu. Indah kan adik-adik? Cantik kan adik-adik? Kupu-kupunya bisa terbang.
Nah, adik-adik semua, untuk menjadi kupu-kupu yang indah yang bisa terbang itu butuh perjuangan. Ada proses adik-adik yang harus dilewati oleh kupu-kupu untuk menjadi kupu-kupu yang indah dan bisa terbang. Nah, adik-adik yang saya sayangi, bagaimana ya menjadi kupu-kupu yang indah? Nah, perhatikan ya adik-adik ya. Kupu-kupu ini tidak tiba-tiba menjadi kupu-kupu yang indah dan bisa terbang. Tidak. Tetapi dia melewati proses perjuangan yang sangat panjang adik-adik. Butuh kesabaran untuk menjadi seekor kupu-kupu yang indah dan bisa terbang. Nah, dimulai dari mana dulu adik-adik? Telur. Setelah dari telur baru menjadi ulat. Dari ulat menjadi kepompong. Dan dari kepompong menjadi kupu-kupu yang indah. Nah, telur, kemudian ulat, baru kepompong, baru terakhir menjadi kupu-kupu. Tapi adik-adik tidak segampang itu adik-adik. Tidak sesederhana itu. Ya, perjuangannya panjang. Sekali bertelur jumlahnya banyak adik-adik. Tapi, nah coba ya, tidak semua itu nanti akan menjadi ulat. Ada yang gagal di tengah jalan, ada yang tidak berhasil menjadi ulat. Sama juga, walaupun sudah berhasil jadi ulat, belum tentu dia berhasil menjadi kepompong. Dan walaupun dia juga sudah menjadi kepompong, belum tentu berhasil menjadi seekor kupu-kupu yang indah dan bisa terbang. Untuk bisa menjadi ulat, dia harus bisa keluar dari cakangnya itu, dari telurnya itu. Dan walaupun tipis, tidak mudah bagi seekor ulat, kupu-kupu untuk bisa keluar dari tempatnya. Dia butuh perjuangan, dia harus mendorong cakangnya itu untuk bisa keluar adik-adik. Kalau dia tidak bisa keluar, dia akan membusuk di dalam kulit telurnya itu. Dia akan membusuk dan lama-lama kering. Jadi nggak berhasil menjadi seekor ulat. Nah, adik-adik, dia sekarang sudah menjadi seekor ulat. Dan di dalam proses menjadi ulat adik-adik, ada beberapa kali dia bisa melepaskan diri dari kulitnya. Dia tidak keluar santai adik-adik, tapi dia berjuang ya, mendorong dirinya untuk bisa melepaskan diri dari kulit itu dan dia akan keluar. Dan sampai pada akhirnya adik-adik dia menjadi kepompong. Nah, dalam masa dia jadi kepompong, dia bergantung. Mungkin bergantung di daun atau bergantung di dahan. Seolah-olah dia diam, tidak berbuat apa-apa. Tapi sebenarnya adik-adik, di dalam kepompongnya itu, di situ dia sedang melakukan sesuatu. Dia sedang berusaha untuk keluar dari kepompongnya ini. Karena kepompongnya ini kan cukup keras untuk menjaga dia dari hujan, dari cuaca yang tidak bagus. Dan sampai pada akhirnya dia berhasil keluar dari kepompongnya dan dia menjadi seekor kupu-kupu. Dia masih bergantung di kepompongnya itu, tapi dia masih belum bisa terbang adik-adik. Dia membutuhkan waktu 3 sampai beberapa jam ke depan, mungkin 4 jam. Dia tidak boleh langsung terbang karena dia tidak bisa terbang. Nah, di dalam waktu itu adik-adik, dia harus berusaha mengalirkan darah yang ada di tubuhnya ke bagian-bagian sayapnya. Setelah darah itu mengalir ke bagian sayapnya, barulah kupu-kupu itu menjadi kupu-kupu yang bisa terbang. Jadi mungkin 4 jam adik-adik setelah dia keluar dari kepompong, dia baru bisa terbang. Nah, adik-adik, setelah dia terbang, terlihatlah dia bisa menghiasi alam ciptaan Tuhan. Dia menjalankan tugasnya untuk menghiasi bumi ciptaan Tuhan ini. Nah, adik-adik, coba
kupu-kupu saja adik-adik untuk menjadi sesuatu yang berguna, untuk menghiasi ciptaan Tuhan, dia butuh waktu, proses yang sangat panjang adik-adik, tidak mudah. Butuh waktu, butuh proses, butuh perjuangan, butuh kesabaran, butuh pengorbanan, butuh latihan. Dia baru bisa menjadi kupu-kupu yang indah. Nah adik-adik, tadi Selin kan punya cita-cita menjadi seorang dokter. Mungkin kamu juga punya cita-cita ingin jadi dokter, mungkin ada yang mau jadi guru, mungkin ada yang mau jadi polisi, mungkin ada yang mau jadi pilot, ada yang mau jadi masinis, ada yang mau jadi presiden mungkin, atau yang lainnya. Cita-citanya sangat tinggi. Ada yang mau jadi tentara. Tetapi adik-adik, itu semua butuh perjuangan. Nah, kupu-kupu adik-adik berjuang untuk keluar dari kepompongnya. Mungkin kita kasihan melihat dia, kita mau bantu untuk gunting kepompongnya supaya dia bisa keluar. Tapi itu tidak boleh dilakukan. Kenapa? Kalau kita bantu kupu-kupunya itu, gunting kepompongnya supaya dia lebih cepat keluar, maka kupu-kupu itu lemah. Dia tidak bisa terbang tinggi, dia tidak punya kekuatan. Karena kekuatannya itu berasal dari latihan dia untuk bergerak, latihan dia untuk memompa darah ke bagian-bagian sayapnya. Jadi, adik-adik, kalau punya kebiasaan tidak baik, mungkin bergantung sama mamanya mengerjakan PR-nya, mulai dari sekarang jangan lagi. Jadilah kupu-kupu yang berjuang untuk masa depannya. Walaupun prosesnya panjang, walaupun prosesnya susah, menyakitkan, harus sabar. Sampai nanti pada akhirnya bisa menjadi kupu-kupu yang indah. Cita-citanya, keinginannya boleh tercapai. Baiklah adik-adik, sampai di sini cerita kita hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Tuhan, pimpinlah kami anak-anak-Mu agar tetap semangat di dalam belajar. Hari ini kami sudah belajar dari salah satu ciptaan Tuhan, yaitu kupu-kupu, untuk menjadi kupu-kupu yang indah dan bisa terbang, bisa berguna, harus melewati proses yang sangat panjang, butuh pengorbanan, kesabaran, dan latihan untuk meraih apa yang diinginkan. Tuhan, berkatilah anak-anak kami dan lindungilah mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin adik-adik. Sampai bertemu lagi. Nah adik-adik, Tuhan kita adalah Tuhan yang ajaib, Tuhan yang berkuasa, dan kemurahannya tiada taranya. Mari kita besarkan nama Tuhan yang ajaib, kita muliakan nama Tuhan. Hanya besar, tiada terkira.
Adik-adik, kita akan mengakhiri pembinaan moral dan karakter. Mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sampai jumpa adik-adik di rumah. Kita tetap semangat. Meskipun kita masih belajar daring, kita harus tetap semangat dan berpengharapan kepada Tuhan. Dan Cheerio!